Saat ini saya sedang berada di Museum Bahari ya. Nah, museumnya sebelah sana teman-teman. Nah, depan kita ini adalah menara Syahbandar ya, yang dibangun tahun 1839. Ini adalah menara pengawas yang mengatur lalu lintas kapal di pelabuhan Batavia. Tempat ini berada di Jakarta Utara ya, Penjaringan. Atau nama lengkapnya ini ya, Jalan Pasar Ikan nomor 1 Penjaringan, Jakarta Utara. Nah, inilah menara Syahbandar. Oke, mari kita masuk ya teman-teman. Di sana bisa memesan tiketnya ya. Menara pengawas yang bergoyang. Nah, terjauh dari Museum Bahari terdapat sebuah bangunan yang memiliki ketinggian sekitar 12 meter berada di tepi barat Muara Ciliwung, dibangun pada 1839 guna menggantikan bangunan lama yang rusak. Bangunan ini disebut Menara Syahbandar. Tempat jawatan Syahbandar melakukan pengawasan. Dari menara inilah jawatan Syahbandar melakukan pengawasan terhadap kapal dan perahu yang tengah melakukan aktivitas perdagangan di sepanjang Muara Ciliwung. Dari menara ini pula tugas jawatan Syahbandar bisa mengawasi aktivitas perekonomian yang tengah berlangsung di Pelabuhan Sunda Kelapa, sekaligus bisa melihat ke laut lepas. Oke, silakan buat ya teman-teman. Ini adalah ruang mercusuar ya. Ruang mercusuar. Ini lensa Fresnel. Bacakan ya. Ini lensa Fresnel adalah sebuah lensa yang biasa digunakan pada mercusuar. Lensa ini dikembangkan oleh seorang fisikawan berkebangsaan Prancis, namanya Augustin Jean Fresnel, dan mulai diperkenalkan penggunaannya pada mercusuar sejak tahun 1823. Sehubungan lensa atau lampu ini berbentuk sedemikian rupa sehingga menghasilkan pembiasan dan refleksi cahaya, sehingga menghasilkan cahaya 90% lebih terang dibanding sumber
cahaya aslinya. Nah, beginilah bentuknya ya teman-teman ya. Nah, ini adalah lampu mercusuar. Lampu mercusuar merupakan sumber cahaya yang digunakan pada mercusuar dan diletakkan di puncak bangunan menara mercusuar. Pada awalnya sumber cahaya lampu suar berasal dari api dengan menggunakan bahan bakar minyak. Namun pada perkembangannya pencahayaannya dilakukan secara elektrik dengan menggunakan bola lampu. Lampu mercusuar dilengkapi dengan lensa yang digunakan untuk memancarkan sumber cahaya mercusuar agar dapat terlihat dari tengah laut. Ini ya, inilah bendanya. Nah, ini lampu suar kristal, merupakan bagian dari mercusuar sebagai penanda di laut. Lampu suar kristal biasanya diletakkan di bagian puncak rambu-rambu laut. Ini apa ya? Keren lah pokoknya teman-teman ya. Ini kaca lensa lampu berputar ya. Inilah yang berputar itu ya, yang kita lihat di TV ya. Nah, oke. Nah, ini ruang titik nol Batavia. Ini lagi maintenance ya, jadi kita jangan ke atas, jangan macam-macam ya. Wih, ada tulisan Cina. Bagi siapa yang mengerti silakan di komentar ya. Oh, ini prasasti Tionghoa. Prasasti Tionghoa. Nah, ini tulisannya Qi Liang Xiu. Jing Du Yuan Dian. Nah, artinya yang Qi Liang Ju adalah kantor survei atau office measurement. Jing Du Yuan Dian. Oh, bukan, tunggu ya. Jing Du adalah garis bujur atau longitude. Yuan Dian adalah signal Batavia. Tulisan Tionghoa pada lantai menarasi bandar yang berarti garis bujur nol Batavia. Asal garis bujur berdasarkan kantor jawatan survei. Oke. Nah, inilah adalah sextant ya. Sana ada globe. Nah, sextant adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengatur sudut antara dua benda yang terlihat. Penggunaan utamanya adalah untuk menentukan sudut tinggi elevasi antara objek langit dan cakrawala. Nah, sudut waktu
Sudut dan waktu ketika diukur dapat digunakan untuk menghitung garis posisi di laut. Penggunaan umum dari sextant adalah mengukur elevasi matahari di siang hari dan untuk mengukur elevasi ketinggian sudut di dalam malam hari dari pesawat cakrawala pada bintang Polaris untuk menemukan lintang posisi navigator. Nah, ini adalah barometer ya, alat untuk mengetahui tekanan atau suhu udara di dalam kapal. Ini dibuat sekitar abad ke berapa dia? Angka Romawi itu. Nah, ini adalah David White Co. Sextant. Sextant ini dibuat perusahaan David White Co. Sebuah perusahaan yang banyak memproduksi peralatan militer pada masa Perang Dunia Kedua sekitar tahun 1943 dan digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Nah, ini sudah mendapat sertifikat ya. Oke. Nah, ini ruang mercusuar. Ayo, mari kita masuk ya. Dan sampingnya adalah ruang menara Shebandar. Ruang koleksi. Ini batu duga. Ini adalah alat navigasi konvensional berfungsi untuk mengukur kedalaman laut. Biasanya digunakan untuk mengukur kedalaman laut di sekitar dermaga agar kapal tidak terdampar di area dangkal saat akan bersandar. Ini namanya Tungwo Master Headlight. Lampu tiang utama ini diproduksi oleh Tungwo Ltd, perusahaan yang berbasis di Hong Kong. Tungwo merupakan perusahaan yang cukup disegani dalam produksi lampu navigasi dan sudah beroperasi sejak pertengahan tahun 1800-an ya. Nah, ini adalah tapdal tunda ya. Nah, tapdal tunda merupakan salah satu alat navigasi yang berfungsi untuk mengukur kecepatan kapal. Bila lap fin ditarik, maka akan berputar dengan kecepatan yang tergantung dari kecepatan kapal. Yang
yang menunda nih, apabila lap-fin ditarik maka akan berputar dengan kecepatan yang tergantung dari kecepatan kapal. Yang menundanya selanjutnya jumlah putaran lap-fin adalah menunjukkan kecepatan kapal, akan tetapi yang akan tunjukkan langsung adalah jarak yang telah ditempuh oleh kapal. Nilai temuannya. Nah, ini lampu navigasi. Lampu navigasi kapal ya. Lampu navigasi kapal berfungsi sebagai penerangan pelayaran kapal dan wajib dinyalakan pada waktu kapal berlayar di antara matahari terbenam dan terbit atau ketika berlayar pada saat kondisi pengkhianatan yang sulit akibat akibat cuaca buruk. Mungkin ini penglihatan ya, nih malah pengkhianatan loh. Nah, ini digunakan untuk ketika penglihatan yang sulit akibat cuaca buruk ya. Lampu navigasi. Museumnya ya, museum bahari ya. Nah, di jalan Pasar Ikan, depannya jalan Pasar Ikan ya.
tempatnya besar ya. Nah guys, besar sekali tempatnya. Oke, kita masuk di sebelah sana teman-teman. Sorry guys, tangan saya ada kendala ya, gemetarannya. Entah kenapa tangan saya gemetaran yang kiri ya. Saya ganti yang tangan kanan saja. Cuci tangan dulu ya. Ini ada 5 langkah untuk cuci tangan pakai sabun. Ikuti caranya ya teman-teman. Tadi saya di depan sudah cuci tangannya. Nah di sini ada ruang tiket, loket, toilet, ruang pameran, dan ruang pameran temporer ya.
Menara Syahbandarnya tadi sana sudah kita datangin, sudah kita kunjungin ya. Nama gedung Fuji di sebelah sana. Tarikan di sebelah kanannya. Coba kita ke atas dulu. Oh, di sini bagus ya. Pintunya semua terbuat dari kayu. Sangat klasik ya dan sangat bagus, sangat berseni sekali. Nah, ini sih sebelahnya lagi ya. Nah, di sanalah Menara Syahbandar ya. Yang ada di Sunda Kelapa, ada ruang penjajah asing yang singgah di Batavia. Oke, mari kita masuk diorama ya. Senja di Sunda Kelapa, the twilight on Sunda Kelapas. Nah, ini adalah suatu ikon pedagang India ya. Beginilah rupa pedagang India pada zaman dulu ya. Nah, di sini, yang ini penyiar agama Hindu yang sebelah kanan saya. Nih agamawan Hindu ya. Nah, ini. Sini ada penjelasannya. Kalau kalian berkunjung silahkan dibaca ya teman-teman ya. Sini ada banyak pelajaran sejarah di sini ya. Bahwa anak-anak kalian sekalian mengedukasi dia ya. Nah, ini adalah penyiar agama Islam. Penyiar agama Islam pada zaman dulu. Juga nih Ahmad Ibnu Masjid, Ahmad Ibnu Majid ya. Nah, ini Arabian Missionary yang ini ya. Nah, di sana itu adalah pedagang India yang sebelah kiri dan agamawan Hindu ya, yang baju warna putih. Nah, ini pedagang Cina dan inilah agamawannya apa ya? Apa nih pasien? Pokoknya ini adalah Fahian ya. Bagi yang Cina silakan, bagi yang pedagang, bagi yang apa ya, yang bersuku Cina silakan, suku Tionghoa silakan berkomentar ya di bawah. Jangan lupa dibaca juga bukunya. Dan ini adalah The Alvin. The Alvin adalah navigator Portugis pertama yang tiba di Sunda Kelapa. Nah, nih
bahan pokok makanan ya. Rempah-rempah dari Indonesia. Nah, ini Cornelis de Houtman ya, yang ini, yang di tengah, yang saya tunjuk ini ya. Dan ini pengawalnya Cornelis de Houtman. Nih, Cornelis de Houtman. Ini dari Belanda ya, yang itu dari Portugis sebelah sana. Nah, itu Portugis ya, ini dari Belanda. Dan ini adalah penduduk pribumi 1 dan ini pribumi 2 ya. Nah, ini Japan, dari Jepang. Nah, ini adalah mukanya si Hitoshi Imamura. Dari Inggris. Ini adalah Sir James Lancaster ya. Nah, inilah mukanya. Tentang dia ada di sini penjelasannya ya. Ini adalah seorang navigator dari Inggris yang mendarat di Sunda Kelapa. Nah, dia juga pernah singgah di Ternate pada tahun 1879 ya. Seorang navigator. Poster-poster zaman dulu sama slogan-slogannya. Poster lah pokoknya, ini poster. Cahaya Asia Nippon, pelindung Asia Nippon, pemimpin Asia Nippon. Ini Perdana Menteri Tojo mengunjungi Indonesia. Perdana Menteri apa ya, Jepang ya. Nah, inilah gambar-gambarnya. Nah,
ternyata Jepang membuat alat pembela bikin kapal ya, alat pembela Asia Raja. Oh, Indonesia Raya, alat pembela Asia Raya. Kalau Raja itu dibaca Raya ya. Jangan lama. Nih, masuklah sekolah pertukangan pelayaran. Oh, jadi dia buka sekolah pelayaran ya. Nah, ada penerbangan Manjusan kembali. Duh, susah yang bacanya ya. Asia Raya. Tetap setia dan berbakti. Terus maju bertempur dengan semangat leluhur sampai musuh hancur. Nah, ini adalah ruang penjajahan asing yang di Batavia. Nah, ini adalah Marco Polo. Tampan dia ya, berjenggot ini. Nah, dia adalah seorang Italia explorer. Seorang Arabia ya, seorang petualangan Arabia. Nah, ini The Room of Arabian Adventure. Dia adalah Ibnu Battuta. Inilah ya seorang Arab, seorang petualangan Arab ya. Ini adalah Cheng Ho, Laksamana Cheng Ho ya. Dan inilah pelayannya Cheng Ho ya. Nah, ini adalah si Jan Huygen van Linschoten. Nah, Jan Huygen van Linschoten adalah seorang pedagang Kristen Protestan berkebangsaan Belanda ya. Dia sekaligus penjelajah. Nah, ruangan ini adalah khusus ruangan penjelajah ya, yang pernah ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ya. Nah, ini Pangeran Fathahillah, Prince Fathahillah. Ini dari Islam ya. Pangeran Fathahillah adalah pahlawan pembebasan Sunda Kelapa ya. Indonesia memiliki pahlawan bahari yang terkenal bernama Fathahillah. Tokoh inilah yang mengusir invasi Portugis ke pelabuhan Sunda Kelapa. 7. Selain dikenal dengan nama Fathahillah, masyarakat ada yang menyebutnya Falatehan ya. Fithillah Khan, Raja Bagus Pase, dan Ratu Sunda Kelapa. Fathahillah lahir di Pasai sekitar tahun 1490. Ayahnya Maulana Muqdar Ibrahim adalah seorang ulama Islam yang lahir di Gujarat, India Selatan.
jangan tertipu oleh pakainya ya teman-teman ya. Ternyata dia adalah orang Indonesia, pahlawan dari Indonesia, Fathahillah. Ini adalah Vasco da Gama dan itu adalah Makara Ferdinand. Ferdinand Magelhaens, pelaut Portugis yang pertama mencapai Nusantara. Nah, jika mau baca yang lebih jelas silakan datang ke sini, baca ya semuanya ya. Di sini ada penjelasannya ya teman-teman. Oke. Ini William Blake. Ini Abel Tasman. Mukanya nggak kelihatan ya. Oh ternyata ini dari British. Dari Inggris ya nih. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Banyak penjelasannya tentang mereka. Ini adalah diorama Laksamana Malabahayati ya. Ini adalah Laksamana Malahayati ya. Ya, sudah nggak bisa dibaca lagi ya teman-teman. Nih. Inilah Cornelis de Houtman. Ini adalah prajurit Inong Balai. Yang sebelah kiri adalah Inong Balai ya, seorang prajurit Inong Balai. Dan ini adalah Cornelis de Houtman. Nah, di sini bagus untuk spot berfoto ya. Di daerah akhir kawasan diorama ya. Bagus nih.
Ruang pameran Memorial Museum Bahari. Ruang ini diciptakan untuk mengenang tragedi kebakaran Museum Bahari pada tanggal 16 Januari. Jadi pernah terbakar ini ya, Museum Baharinya ya. Pada Selasa membara itu kami kenang dalam bentuk warta foto, video, dan koleksi benda-benda yang terbakar. Pameran ini menyajikan berbagai warta yang meliput ganasnya api melahap gedung tua ini, koleksi yang telah hilang hingga bagaimana Museum Bahari bangkit kembali. Selain warta, pameran ini lalu memvisualisasikan dengan foto-foto yang menunjukkan bagaimana kondisi gedung yang dulu merupakan gedung rempah ini dari api masih berkobar telah padam. Sisanya terbakar, sisa terbakar, proses renovasi hingga akhirnya Museum Bahari kembali cantik. Video juga melengkapi pameran Memorial Museum Bahari. Kami menyajikan tayangan dari berbagai sumber tentang kebakaran yang terjadi di Museum Bahari, baik dari video amatir yang diambil oleh warga hingga video profesional. Semoga dengan adanya ruangan memorial ini kita dapat terus merefleksikan diri untuk tetap terus melestarikan sejarah. Salam museum di hatiku. Nah, ini dari unit pengelola Museum Kebaharian ya. Nah, inilah gambar waktu kebakarannya. Ini ada diambil dari koran-koran ya tentang kebakaran. Beginilah ya saat kebakaran, dan ini juga nih saat setelah kebakarannya sudah selesai, sudah padam ya. Nah, Museum Bahari akan direkonstruksi, tapi masih dibahas ya. Butuh 3 hari memadamkan apinya ya. Beginilah ya kondisi saat dilahap api ya. Mencekam sekali teman-teman. Nah, asapnya pekat ya. Nah, inilah dari sumber liputan 6. Ini saat renovasi ya. Ini setelah atapnya sirna dilahap api ya. Sistem meja besi yang mampu bertahan selama amukan api berlangsung. Seorang diri bertahan hingga akhir. Ini ya, meja besi ya yang bertahan ya saat dilahap api. Nah, inilah arah melintang tampak komponen kayu gedung museum yang terpanggang dan jatuh. Inilah ya, sudah hangus seperti ini teman-teman. Oke lah. Inilah mungkin sisa-sisa bahan yang bagian gedung Museum Bahari ini yang terbakar. Ini adalah besi-besi tua, deretan besi-besi tua yang terbakar nih, terdiri dari pengait jendela pintu, engsel dan penahan atau pengikat balok kayu jati besi. Besi-besi yang masih asli ini terbuat dari besi yang berkualitas pada zamannya.
Ini apa ya teman-teman? Nah, ini adalah rumah kompas kapal. Inilah bagian pintunya ya. Pintu sisa hasil terbakar. Ini berasal dari gedung A. Pintu terbuat dari kayu jati dan masih kokoh hingga kini meski telah dirundung api. Ini adalah finisi Nusantara ya. Ini peta Jakarta pada zaman dulu ya. Ini kapal dari Swedia ya. Inilah kemudinya. Inilah Tanjung Priok pada zaman pemerintahan Hindia Belanda ya. Pada sekarang ya, pada saat ini ya. Inilah peta Tanjung Priok pada masa kini ya. Kalau dilihat dari bangunannya sudah modern. Maketnya lah ya, inilah maketnya. Maket dari ini lingkungan cagar budaya Sunda Kelapa. Inilah maketnya ya. Seperti ini. Inilah maket dari Tanjung Priok. Inilah kapal-kapal yang pernah singgah di Sunda Kelapa pada abad 16 ya. Nih. Ini adalah kali besar dan peranannya dalam perdagangan.
Ini kapal dari Belanda ya. Nah, inilah kawasan Benteng Girang ya, sebagai pusat perdagangan. Banten Girang ya, Banten Girang. Inilah Banten Girang. Banten Girang ini adalah pelabuhan kuno Banten abad ke-16 ya, merupakan pelabuhan taklukan kerajaan Sunda Hindu yang berpusat di Pakuan. Pusat kerajaannya disebut sebagai Banten Girang, terletak di hulu sungai Cibanten yang menjadi salah satu bandar penting saat itu. Nah, inilah aktivitas pelabuhan masa VOC ya. Dari pelabuhan Makassar ya. Ada marketnya. Ini nggak tahu nih kapal perang dari mana ya. Ini kapal Dewa Ruci, merupakan kapal milik milik angkatan laut ya. Rihang digunakan sebagai kapal latih kadet ya, angkatan laut. Kapal Dewa Ruci memiliki 3 tiang utama yang diberi nama Toko, Wayang, Yudhistira, Bima, Arjuna, dan dilengkapi dengan 16 layar ya. Selain menggunakan KRI Dewa Ruci, juga menggunakan mesin. Selain menggunakan layar ya, kapal Dewa Ruci ini juga menggunakan mesinnya 980 PK, 986 PK ya, diesel sebagai alat penggerak dengan satu propeller berdaun 4 ya, kecepatan penuh 10,5 knot ya, dengan mesin 9 knot dengan layar 9 knot dengan layar ya, kecepatan penuh 10,5 knots dengan mesin 9 knots dengan layar. KRI Dewa Ruci berbobot mati sekitar 847 ton dengan panjang total 58,30 meter, lebar lambung 9,5 meter, draft 4,5 meter ya. Nah, inilah kapal Dewa Ruci. Ini berkembangnya Jakarta karena pelabuhan Sunda Kelapa. Ini adalah si Jean Pieter John Coen. Ini adalah radio pantai ya, merupakan
merupakan salah satu alat komunikasi kapal pinisi Nusantara yang dipakai dengan menggunakan sandi Morse. Mempunyai kemampuan sekitar 15 kata per menit ya, dengan interval tertentu. Ini kapal Jum Jawa, kapal orang Jawa ya. Inilah perahu pada masa Hindu Buddha di Indonesia. Inilah yang terdapat di relief Candi Borobudur ya. Ini adalah salah satu bukti terkuat yang menggambarkan perahu tradisional Nusantara pada masa Hindu Buddha. Ini perahu Sriwijaya. Ini adalah teropong dan radar kompas. Inilah kompas dan inilah teropongnya, teropong dari kapal. Dari kapal pinisi ya teman-teman. Nah ini lonceng, terbuat dari kuningan. Ini lampu navigasi yang ini lampu navigasi dari kapal ya, kapal pinisi ya. Beda dari lampu navigasi yang di Menara Syahbandar ya. Ini dari kapalnya, dari kapal pinisi Nusantara. Inilah foto-foto orang pada zaman dulu ya. Kita tidak kenal ini siapa ya. Bagi siapa yang melihat ini, siapa tahu ada keluarganya, silakan dilihat ya. Nah ini kayak seperti orang Belanda ya, orang-orang Eropa. Nah, untuk lebih jelas lagi, silakan teman-teman datang ke sini ya. Ini tidak jauh dari kawasan Kota Tua ya, yang ada Museum Fathahilanya. Kalau tidak tahu tempatnya, silakan naik transportasi online ya. Sekarang sudah gampang dicari, tinggal download aja ya aplikasinya. Inilah gambaran dari Sunda Kelapa pada abad 16 Masehi. Nah, itu ada kapal ya. Nah, ini adalah baling-baling dari kapal ya. Nah, ini. Nah, sini banyak banget edukasi yang dapat kita ketahui di sini dan dapat kita baca ya. Ini adalah bagian dari meriam. Nah, ini dari alat tambang ya. Contoh alat tambang pengangkut bahan rempah-rempah. Nah, inilah untuk digunakan untuk mengangkat rempah-rempah ya. Nah, inilah bentuk kapal pinisi.
yang sangat keren. Ini piring atau plate bahasa Inggrisnya ya. Ini finisi Nusantara. Oke, kita lanjut di sebelah sana teman-teman. Tempat ini sangat luas, jadi tidak cukup untuk dikunjungi satu persatu ya. Wah, ini paku peringatan 100 tahun Trans Kanada. Ini buku ya, buku yang berisikan kisah sejarah kapal pinisi Nusantara. Yang tercetusnya ide konsep pembuatan keberangkatan selama perjalanan hingga tiba di Vancouver. Nah, inilah bukunya ya. Mungkin sekarang tidak dijual lagi ya. Karena sudah jarang. Nah, inilah ya. Ada penggunaan pelabuhan dari minyak sampai militer. 5 macam pelabuhan, beda fungsi dan beda pengelolaan. Dan ada pembagian geografi yang alami dan yang buatan. Silakan pelajari ya teman-teman. Nah, ini adalah perahu tradisional Nusantara pada masa prasejarah ya. Wow, inilah kapal primitif ya. Nah, ini adalah ciri-ciri perahu masa prasejarah ya. Silakan dibaca ya. Jika pengen lebih jelas silakan berkunjung di Museum Bahari ya. Oke. Ini perahu jukung. Perahu jukung ya. Oke. Nah, ini adalah penjelasan lagi ya. Nah, inilah macam-macam perahu tradisional dari Jawa Timur ya. Pada masa kini. Inilah yang pada masa kini ya. Ini dari Kalimantan ya. Nah, ini dari Jawa Timur. Ini adalah perahu jukung Barito Kalimantan ya. Inilah yang dari Palembang, perahu pada masa kini, perahu tradisional masa kini ya. Ini dari Palembang, ini perahu tradisional masa kini, perahu tradisional Palembang. Ini juga ya. Nih, perahu Ketinting Kalimantan. Nah, inilah berdirinya perusahaan-perusahaan pelayaran di Indonesia. Nah, mulai tahun 50-an ya sampai 60-an tumbuh perusahaan-perusahaan pelayaran di Indonesia seperti PT Pelni yang didirikan pada tahun 1952, PT Samudra Indonesia, TBK yang didirikan pada 1964, PT Jakarta, Lior, serta ratusan perusahaan pelayaran lainnya yang ikut bermunculan seiring pesatnya dunia pelayaran Indonesia. Inilah sekolah teknik pelayaran ya. Sekolah tinggi ilmu pelayaran, ini adalah siswanya ya. Atau STIP.
Inilah pelabuhan Sunda Kelapa dan Tanjung Priok pada masa kini. Ini Sunda Kelapa dan inilah Tanjung Priok. Sunda Kelapa ya. Nah, inilah alat komunikasi yang modern, radio penghubung antar pelaut. Ini alat untuk matanginya menunjuk arah. Ada kartografi peta pelayaran mengubah wajah dunia. Ada bintang-bintang penuntun tujuannya. Ini ya, peranti kapal. Alat peranti kapal ya yang berteknologi canggih. Nah, inilah yang sering kita lihat bendera-bendera yang ada di kapal ya. Ini adalah kode komunikasi para pelaut. Nah, kita lihat dulu ya, ini perahu Tinting Kalimantan. Beginilah ya bentuknya. Nah, inilah macam-macam bendera yang kita lihat di kapal ya, terutama di kapal perang. Nih, selembar kain yang disebut bendera itu bisa mempunyai banyak arti di lautan. Tinggal bagaimana memilih warna dan mengibarkan. Peluit kapal, lonceng, dan berbagai sumber bunyi lain juga digunakan sebagai alat komunikasi di dalam pelayaran. Komunikasi pelayaran juga bisa dengan cahaya ya. Oke. Nah, ini adalah beberapa arti dari isyarat bendera. Nah, sesuai huruf ya, ini ada hurufnya nih. Silakan dibaca ya. Nah, ini ada penjelasannya. Oke. Nah, inilah pembuatan kapal ya, pembuatan perahu ya, proses pembuatan perahu tradisional. Nah, inilah. Oke. Nah, inilah kayunya untuk membuat kapalnya ya, kapal atau perahu tradisional. Ini adalah kayu perahu dari bahan-bahan yang kurang bagus, maka hasilnya juga akan kurang bagus. Jadi ini adalah kayu yang bagus ya. Ini peralatan pembuatan perahu tradisional. Inilah mesin penggerak dari boat ya, Suzuki.
inilah dari pelabuhan Kuta dan Tuban. Seperti ini ya. Perdagangan di Bali seperti ini. Nah, inilah pelabuhan Tuban, Gresik, Singapura adalah tiga terbesar di Jawa Timur pelabuhannya. Jadi ini adalah 3 pelabuhan terbesar di Jawa Timur ya. Tuban, Gresik, dan Surabaya. Pelabuhan Rembang dan Jepara adalah pengekspor beras dan pembuatan kapal. Ini sepertinya dari Dayak ya, dari Kalimantan, dari motifnya. Ayo kita lihat ya. Iya, ini alut pasa, merupakan perahu yang digunakan oleh masyarakat Dayak. Nah, dalam upacara adat seperti dalam penyambutan tamu adat dan acara seremonial adat lainnya ya. Bagus ya motifnya ya. Sedikit mirip dengan suku Batak Toba ya. Nah, inilah Tanjung Priok dan perkembangannya pada abad 20. Nah, ini adalah stasiun Tanjung Priok ya. Pada masa Belanda, pemerintahan Belanda. Nah, dengan dibukanya pelabuhan Tanjung Priok, sarana transportasi di Batavia ikut berkembang pesat pada akhir abad 19 hingga abad 20. Pada 1871, Batavia membuat jalur kereta api pertamanya sepanjang 9 km oleh NIS atau nama kepanjangannya Nederlands Industrie Spoorweg Maatskappij. Pada tahun 1885, SS atau Stadsporwegen mendapat hak untuk mengelola jalur kecil menuju pelabuhan Tanjung Priok yang pada 1877 melayani pengangkatan personel dan bahan bangunan ke pelabuhan yang sedang dikerjakan. Dengan ini jalur kereta api di Batavia 1927 adalah Batavia Tanjung Priok Kota. Antara Walvergren dan kota, dan yang terakhir adalah suatu jalur lingkar yang menghubungkan dengan kota. Pada tahun 1903, mobil pertama di Batavia diturunkan dari kapal yang membawa dari Eropa pelabuhan Tanjung Priok. Pada mulanya pemilik mobil di Batavia hanya beberapa orang kaya saja. Namun dalam waktu yang singkat jumlahnya berlipat. Jalan-jalan di Batavia berubah menjadi sangat ramai. Sementara itu jumlah mobil makin bertambah hingga tahun 1925 ya. Jumlahnya sudah mencapai 5.000 mobil. Wow. Seiring pembangunan jalur kereta api tersebut pada awal abad 20 ini berkembang pula permukiman baru yang tumbuh di sisi jalur kereta api Tanah Abang, Tangerang sampai Rangkas Bitung, yakni Kemayoran di sebelah timur dari Cideng di barat. Pemekaran kota bergerak ke arah selatan hingga kota Praja Master Cornelis dengan pembangunan daerah Gondang Dia, Menteng, Keramat. Pendek kata pembangunan pelabuhan Tanjung Priok tidak hanya berpengaruh pada perkembangan transportasi tetapi juga pada pemekaran kota Jakarta. Nah, inilah ya bangunannya, sampai sekarang masih ada ya jika kita ke Tanjung Priok. Bahkan lebih terawat dari yang digambar ini ya teman-teman. Nah, ini adalah permukiman padat yang ada di sekitar Tanjung Priok, tapi sekarang sudah ditertibkan ya. Dan stasiun Tanjung Priok sudah mengalami renovasi pada tahun 2000-an ya. Oke, demikianlah teman-teman, sampai sini saja ya.
kalau kita di Museum Bahari. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Jika Anda kurang puas dengan video ini, silakan kunjungi saja langsung Museum Batavia ya. Nah, dibuat pada tahun 1719 ya. Nah, anno 1719. Nah, ini gedung B, ruang auditorium, souvenir, dan cafe, dan juga gedung C sebelah sana ya. Sana gedung C. Oke, kita kelilingin dulu ya tempat ini. Satu gedung ini aja tidak cukup untuk berapa jam ya. Sangat besar sekali dan banyak koleksinya ya teman-teman. Sini banyak yang dapat kita pelajarin ya. Jika kalian ingin belajar lebih lanjut, silakan sini ya. Karena banyak diorama dan berbagai pelajaran yang kita temui di sini, yang dapat kita pelajarin ya. Saya bukanlah seorang sejarawan ya, hanya seorang biasa saja. Nah, beginilah ya, saya menunjukkan bagaimana suasana yang ada di Museum Bahari. Oke, kita ke sebelah sana ya teman-teman. Seperti yang kita lewatin tadi, banyak orang yang mengambil video atau bikin film di sini ya. Jadi tidak sembarangan untuk membuat video di sini, harus izin dulu ya teman-teman. Sana ada bagian dapur. Oke, kita nggak usah explore di sebelah sana. Nah, sini juga ada kafe ya. Kafenya sedang kosong. Nah, inilah sepertinya ini adalah souvenir ya. Ya, souvenir. Atau mungkin ini bisa pakai untuk disewakan ya, untuk berfoto gitu. Harganya 25 ya per set. Nah, ada souvenirnya.
Nah, sini ada ruang perahu ya. Waduh, error ya teman-teman, mohon maaf. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah perahu Jagongan. Perahu ini dibuat di daerah Selat Sunda. Kata Jagongan berarti perhubungan, bentuknya sama dengan perahu lete, tetapi ukurannya lebih kecil. Perahu ini banyak dijumpai di Pangkalan Sampang, Cemplong, dan juga Kamal bagian selatan Madura, juga di daerah Gresik, di samping mengangkut garam. Perahu ini juga mengangkut kelapa ya. Oke. Ini perahu compreng. Perahu compreng berasal dari Cirebon. Perahu ini fungsinya untuk menangkap ikan sekaligus untuk melatih warga yang ingin menjadi nelayan ya. Ya, ini juga digunakan untuk melatih ya, melatih nelayan. Nah, ini adalah perahu tradisional Papua, Seman ya. Perahu Seman dibuat oleh suku Demta di Jayapura dari pohon Saebu yang hanya tumbuh di kawasan Papua. Berbeda dengan perahu bercadik pada umumnya, perahu Seman hanya menggunakan satu buah cadik dilengkungkan tersebut menjadi titik keseimbangan perahu. Oke, nilainya bagus ya teman-teman. Inilah motifnya dari Papua. Dari suku ini ya, dari suku Demta ya, di Jayapura. Nah, Jayapura 02. Nah, ini Cadik Nusantara. Cadik Nusantara dibuat di Muara Dadap, Tangerang, Banten dalam misi persahabatan antara bangsa Melayu. Perahu ini sumbangan dari Effendi Sulaiman. Perahu ini terbuat dari bahan marine plywood. Bagian luar atau plywood itu ya itulah ya bahannya. Bagian dari bawah perahu ini dilapisi dengan serat fiber. Ukurannya panjang sekitar 7,2 meter, tinggi tiang 7 meter, layar ada 2 buah, dan mesin tempel 15 PK. Nah, dia punya prestasi ya kapal ini. Nah, ini adalah prestasinya teman-teman. Salah satunya pada tahun 1988, Bapak Effendi Sulaiman berlayar seorang diri Jakarta Brunei. Wow, pulang pergi selama 14 hari. Dari pelayaran tersebut mendapat penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia sebagai pemuda pelapor bidang bahari. Nah, ini juga prestasi lainnya ya. Wow, dia sangat berprestasi ya teman-teman, Pak Sulaiman, Pak Effendi Sulaiman ya. Ini pesawat namanya Arnia Kala. Oke, penjelasannya di sebelah sana teman-teman.
Ini adalah perahu Sandek ya. Nah, beginilah bentuknya. Perahu Sandek Bahari Arankala. Perahu ini telah berhasil membawa misi ekspedisi Sandek Bahari MPA Arankala Trisakti tahun 1991 dengan mengambil rute Parepare, Laut Flores, Laut Besar, Jakarta selama 30 hari. Misi ini dilakukan dalam rangka menyambut tahun kunjungan Indonesia 1991. Tim ekspedisi terdiri dari mahasiswa Trisakti 4 orang, Universitas Makassar, Korpala 1 orang. Perahu ini digunakan sebagai penangkap ikan di Selat Makassar selama 5 tahun ya. Nah, ini ada kapal yang unik lagi ya. Ini kapal apa ya? Ya, ialah kapal tradisional saja ya. Beginilah ya bentuknya. Wow, sangat tipis sekali. Bukan tipis ya, sangat tidak besar ya, tidak luas tempatnya ya. Inilah bot. Oh, ini kapal rescue ya, atau namanya Kalimaya, kapal Kalimaya dan rescue. Kalimaya adalah nama kapal cepat. Nah, kan kapal cepat kan milik Insinyur Maruto Yuwono pada tahun 1883 saat tengah mengikuti lomba menyeberangi Selat Sunda. Kapal ini pernah lolos saat diterjang ombak setinggi 6 meter. Wow, jago ya. Kapal ini jago dan orang pengendali kapal ini juga jago ya. Wah, ini kapalnya keren ya teman-teman. Mutiara. Namanya Mutiara. Nih. Terus kapalnya seperti kano ya. Kalau dari jauhan. Kapal penyelamat. Ini kapal penyelamat ya. Oke. Kapal penyelamat. Ini merupakan kapal penyelamat Polari, Porlasi, Persatuan Olahraga Layar seluruh Indonesia yang digunakan untuk menyelamatkan kapal Kalimaya yang diterjang ombak saat mengikuti lomba menyeberangi Selat Sunda. Nah, ini ya. Inilah kapal Kalimaya. Itulah kapal Kalimaya ya. Oke. Ini perahu jarangan ya. Nah, ini perahu ini dibuat di daerah Selat Madura. Kata jarangan berarti perhubungan. Oh, sudah ya, sudah kita baca ya. Oke, demikianlah dari ruang koleksi perahu asli ya. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Bye.